Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya pula tahun ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang insya Allah suasananya lebih baik daripada tahun kemarin, karena pandemi COVID-19 sudah mulai membaik. Tetapi anak-anak perlu ingat menjaga kesehatan, kemudian protokol kesehatan harus tetap dijaga. Tak lupa, marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Ramadan hari ke-10 ini, tema kultumnya adalah Ramadan sebagai bulan taubat. Ramadan merupakan bulan yang mengandung peluang emas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berpuasa di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segenap dosanya, sehingga ia diumpamakan sebagai berada saat hari ia dilahirkan ibunya. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Yang kita ketahui, kalau bayi yang baru lahir ini adalah suci, murni, tanpa dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah Ta'ala mewajibkan berpuasa, dan aku sunahkan kaum muslimin menegakkan salat malam. Barang siapa berpuasa dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, maka dosanya keluar seperti hari ibunya ketika ia melahirkan. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk bertaubat. Sebab tidak ada seorang pun di antara manusia yang bebas dari dosa dan kesalahan. Setiap hari ada saja dosa dan kesalahan yang kita kerjakan. Ketika anak-anak di sekolah dengan tidak sengaja menyinggung temannya, di rumah perkataannya menyinggung kedua orang tuanya. Alangkah baiknya di bulan pengampunan ini kita semua berburu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hambaku, setiap siang dan malam kalian senantiasa berbuat salah. Namun aku mengampuni semua dosa. Karena itu mohonlah ampunanku agar aku mengampuni kalian. Hadis qudsi riwayat Muslim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita senantiasa mengikuti contoh teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikabarkan tidak kurang dalam sehari malam mengucapkan kalimat istighfar 100 kali. Padahal kita tahu beliau telah dijanjikan oleh Allah akan dihapuskan segenap dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ibadah puasa Ramadan
ditunjukkan untuk membentuk muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sedangkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah sibuk bersegera memburu ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Secara umum, taubat ini berarti adalah perasaan hati yang menyesal atas perbuatan maksiat yang sudah dilakukan. Taubat mengharuskan seseorang untuk kembali menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati semua perintahnya. Pertaubatan akan mengantarkan umat Islam untuk melekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga umat tidak akan terlepas dari penjagaan dan perlindungannya. Anak-anakku yang saleh dan salehah. Adapun beberapa syarat taubat antara lain sebagai berikut. 1. Seorang yang bertaubat harus menyesali dosa. Seorang yang bertaubat harus menyesali dosa yang telah ia lakukan. Penyesalan ini didasari oleh pengakuan bahwa dirinya sudah berdosa dan menzalimi diri sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam dalil berikut yang artinya penyesalan itu adalah taubat. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23, mereka berdua, Adam dan Hawa berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, dan jika Engkau ampuni dan beri rahmat kami, niscaya kami sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang merugi." Yang kedua, anak-anakku, sebagai syarat untuk tobat adalah berhenti melakukan perbuatan dosa. Ketika bertaubat, umat muslim harus benar-benar berhenti melakukan dosa. Apabila masih mengulangi dosa-dosa yang telah ia lakukan, maka bisa dianggap sebagai puncak dari kemungkaran. Yang ketiga, anak-anakku, yaitu tidak mengulangi dosa itu. Umat muslim yang bertaubat harus bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Seperti tercatat dalam Al-Quran sebagai berikut yang artinya, dan orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mengingat Allah dan beristighfar atas dosa-dosanya, dan siapakah lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan ia terus-menerus mengulangi apa yang pernah ia lakukan dalam keadaan ia tahu mereka itu orang-orang yang mendapat balasan ampunan dari Tuhan mereka. Quran surat Al-Imran ayat 135. Anak-anakku yang saleh dan solehah, demikian kultum singkat ini. Semoga anak-anakku semua selalu sehat dan jangan lupa tetap semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan tentu tidak lupa kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.